Halo anak-anak, hari ini Ibu akan kembali melanjutkan topik yang sebelumnya yaitu pemanfaatan energi alternatif. Nah, kali ini Ibu akan membahas sisanya ya, yaitu pemanfaatan energi alternatif dari panas bumi, gelombang laut, dan juga dari biomasa. Ibu akan mulai dengan panas bumi. Ibu sudah sampaikan bahwa bumi kita itu terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan paling dalam itu sangat-sangat panas. Kemudian ada juga lapisan bumi kita yang berbentuk cair dan juga sangat panas. Ketika cairan tersebut keluar, itu akan membuat daerah di atasnya itu menjadi lebih panas. Dan inilah yang biasanya dimanfaatkan. Nah, ini misalnya ya, sumber energi panas bumi yang dari lava. Lava yang keluar, cairan dari pusat bumi yang keluar tersebut, akhirnya membuat batuan menjadi panas. Ini lava yang keluar. Ataupun ada juga air yang menjadi panas. Mungkin kamu pernah ya pergi ke pemandian air panas. Nah, kenapa pemandian air panas tersebut dapat panas? Karena pasti di daerah situ dekat dengan pusat panas bumi. Lalu ada juga fenomena yang lain yaitu uap air yang keluar. Nah, uap air ini kenapa bisa seperti ini ya, seperti asap-asap keluar? Karena air yang ada di dalam tanah itu dekat dengan panas bumi. Lalu kemudian airnya mendidih dan keluar dalam bentuk uap air. Nah, untuk daerah-daerah seperti ini sangat baik jika dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB. Cara kerja PLTB itu mirip dengan yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi yang syaratnya adalah turbin itu berputar. Setelah turbin berputar, kemudian turbin akan menggerakkan generator. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi kira-kira seperti ini ya cara kerja PLTB. Pertama ada air yang diinjeksikan ke dalam, air yang dimasukkan ke dalam tanah. Nah, ini adalah panas buminya. Kemudian air tersebut akan mendidih, akan panas. Kemudian air yang panas tersebut akan naik. Lalu air tersebut yang dalam bentuk uap, uap itu akan memutarkan turbin karena panasnya. Kemudian turbin berputar, generator ikut berputar, akhirnya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik kemudian dialirkan dan dimasukkan ke dalam penyimpanan, sedangkan air, ini uap air yang sudah tidak terlalu panas itu kembali diinjeksikan ke bawah. Nah, proses akan terjadi demikian terus-menerus. Ini adalah salah satu PLTB yang ada di Indonesia. Ini adalah PLTB Kamojang yang ada di Jawa Barat. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk memanfaatkan energi panas bumi. Kenapa? Karena seperti yang Ibu pernah jelaskan, Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Lihat ini ya. Lihat, ini adalah wilayah Indonesia yang hampir seluruh wilayahnya itu terdapat gunung berapi. Itu artinya kita memang dilalui oleh lava yang ada di bawah permukaan bumi. Ini artinya kita sangat besar sekali potensinya untuk memanfaatkan tenaga panas bumi. Dulu sekali Indonesia pernah melakukan riset tahun 1918, itu dikatakan ada 217 titik yang dapat digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian modern ini dikatakan ada 256 titik dan Indonesia sangat potensial sekali di dalam membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tapi yang terrealisasi sampai saat ini hanya ada 13 PLTP. Kemudian yang kedua adalah dari gelombang laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL itu dihasilkan dari ombak ya. Ombak itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada angin yang bertiup di atas permukaan laut. Ini ada dua tipe ya. Gelombang laut itu ada dua tipe, ada yang terapung, ini seperti ini yang ibu tunjukkan di gambar adalah contoh yang terapung, sedangkan yang ini yang tidak terapung. Prinsipnya sama, jadi prinsipnya adalah gelombang laut tersebut akan memutar nih, membantu memutar turbin
kalau ini yang di pelampung, kalau ini kincirnya ini akan diputar. Kemudian kincir yang berputar tersebut akan memutar turbin. Nah, ini kalau yang pada ini di bawah turbinnya berputar. Kemudian setelah turbin berputar, maka generator juga akan berputar dan membantu untuk menghasilkan tenaga listrik dari energi gerak yang dihasilkan oleh turbin. Seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, energi alternatif dari biomasa. Energi alternatif dari biomasa itu diambil dari bahan bakar hayati atau disebut juga biofuel. Energi ini bisa berasal dari biogas, bioetanol, ataupun biodiesel. Ini berasal dari ini ya, sisa-sisa dari makhluk hidup. Bisa sisa fesesnya dipakai, sisa industri, sisa dari serbuk kayu. Nah, ini Bu akan jelaskan ya. Ini kalau biogas ya. Biogas itu dihasilkan dari misalnya kotoran sapi. Kotoran sapi itu dimasukkan ke dalam suatu tempat, kemudian difermentasikan sehingga menghasilkan gas. Gas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor gas. Begitu. Itu adalah biogas. Sedangkan biodiesel, biodiesel itu adalah untuk mengganti solar. Itu didapat dari biji matahari. Ini ya, bunga matahari di tengah-tengahnya itu ada biji matahari. Kalau kamu kenal itu kuaci, ya. Kuacinya itu diambil, kemudian diekstrak. Setelah diekstrak didapatkan minyaknya. Minyaknya nanti difermentasikan lagi dengan alkohol, baru kemudian jadilah biodiesel yang akan dimanfaatkan sebagai pengganti solar. Yang ini adalah bioetanol. Bioetanol itu dimanfaatkan untuk menggantikan bensin. Bioetanol itu biasanya didapatkan dari makanan yang mengandung zat pati tinggi. Ini salah satu contohnya anggur. Singkong juga bisa. Nah, caranya sama. Anggur ini kemudian difermentasikan. Setelah itu dicampur alkohol, kemudian diolah sedemikian rupa akhirnya bisa menjadi pengganti bahan bakar bensin. Ya, anak-anak, demikian pembahasan kita tentang energi alternatif. Ini adalah topik terakhir, yaitu mengenai hemat energi. Kenapa sih ya kita harus hemat energi? Kan energi, kata Ibu Eva, tidak bisa musnah, berarti kan selalu ada. Berarti untuk apa kita berhemat? Tentu saja ya kita harus berhemat, karena energi yang kita gunakan saat ini itu masih banyak yang berasal dari bahan bakar fosil. Seperti yang Ibu sampaikan, ada 92% ya energi kita berasal dari bahan bakar fosil, dan bahan bakar fosil itu bukan energi terbarukan, jadi pasti akan habis. Maka kita perlu untuk berhemat. Nah, bagaimana ya cara berhemat? Pertama, anak-anak dapat mematikan alat elektronik ketika itu tidak digunakan. Misalnya TV, kalau kamu tidur tidak perlu dinyalakan. Kalau siang dan kamu tidak membutuhkan lampu, tidak perlu dinyalakan. Misalnya lain lagi, kamu punya penampungan air, nah itu akan membantu untuk menghemat listrik supaya pompa tidak terus dinyalakan. Ataupun menggunakan mesin cuci saat kapasitasnya sudah penuh. Jadi jangan sedikit-sedikit dicuci, sedikit-sedikit dicuci. Itu akan boros listrik dibanding misalnya sudah 7 kilo kapasitasnya mesin cuci kamu. Ya sudah 7 kilo yang digunakan. Itu akan membantu untuk menghemat listrik. Nah, tugas kali ini kamu akan membuat poster mengenai bagaimana sih menghemat energi. Harap anak-anak memperhatikan apa yang Ibu tulis di Google Classroom.